Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati, yang dimuliakan perintis pengasuh pesantren Singaputih Al-Mufaridin Romo Kiai Saifullah Arif Billah, para bersama Nyai, para putra-putri Gus Mia, Gus Adib, Gus Fuad, Gus Iqbal. Moga-moga bisa semangat sebagaimana abahnya memperjuangkan pesantren ini. Para pengurus pesantren, Pak Soleh dan seluruh jajarannya, Abah Wahab dan juga Umi yang selalu membackup pesantren ini, para alim ulama, para hadirin, hadirat, para santri semuanya, undangan yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal malam hari ini kita mengadakan haul para yai yang telah wafat, yang saya tidak sebutkan karena jumlahnya banyak, juga memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini tidak dihadiri, tidak dirawi oleh Romo Yai langsung di sini, tetapi kita mendengarkan tadi beliau membacakan surat Al-Fatihah dan juga doa lewat kamar beliau, tapi suaranya bisa kita dengarkan secara baik. Beliau beberapa waktu yang lalu gerah, sakit. Katanya teman-teman sakitnya serius. Menurut saya tidak, tidak begitu serius. Karena letak sakitnya itu hanya di belakang. Saya dulu 9 tahun yang lalu lebih serius daripada beliau. Saya dulu sakit saya di kepala. Saya itu beberapa bulan kalau tidur kepala saya di yang kanan ini di bawah, itu 5 menit saya tidak betah. Berbulan-bulan saya, Pak Saleh, kalau sakit itu melumah begini atau miring ke kiri. Kalau pas malam tidak sengaja ke kiri, langsung terasa sakit. Saya biarkan, saya kira itu sakit sudah tua. Memang saya waktu itu sudah tua. Umur saya 65 tahun, sekarang 75 saya ini. Karena itu harus pakai teken. Tapi pakai teken ini bukan karena bergaya-gayaan, Pak Saleh. Kaki saya itu tahun yang lalu kan patah itu, karena kepleset itu. Nah, ketika itu walaupun saya tidak miring begini, Pak Saleh, itu sakit banget. Akhirnya saya dianjurkan periksa di Jakarta, di rumah sakit primer.
ditangani oleh dokter Daniel. Karena saya sakit kepala, maka saya ditangani oleh dokter bedah kepala. Dokter Daniel itu adalah satu di antara 3 jagoan bedah kepala di Indonesia. Saya datang di sana, dilihat secara manual Pak Saleh, nggak ketemu, akhirnya saya dimasukkan ke MRI yang gede itu. Kira-kira setengah jam ketemulah penyakitnya. Ternyata di kepala saya itu tumbuh daging, tumor. Tumbuh daging, tumor. Di kepala kan lebih berat. Kalau mimpin zikir kayak gini kan tidak mampu Pak Saleh kalau di kepala. Yai kan masih di belakang, belum di kepala. Naudzubillah min dzalik. Lalu oleh dokter katanya mau dioperasi. Kalau dioperasi sembuh atau enggak? Katanya mau diusahakan. Lalu yang paling sulit ngoperasi saya itu apa? Karena usia Prof Imam sudah 65 tahun katanya, itu yang berat. Saya bilang ya sudahlah kalau begitu enggak usah. Toh Rasulullah dulu wafat umur 63. Saya sudah 65, berarti sudah lebih 3 tahun. Waktu itu lalu dibilang, jangan begitu Prof Imam, umur itu penting. Siapa yang mengatakan penting? Siapapun kan mengatakan umur itu penting. Lalu gimana caranya? Saya diajak ke dokter, ke senior beliau itu. Ke senior beliau itu. Waktu itu saya diajak ke rumah beliau. Lalu setelah diceritanin bahwa di kepala saya itu ada tumor, data-data hasil MRI begini, setelah tahu dokter Daniel disuruh kembali ke rumah sakit, saya tinggal berdua. Prof Imam, tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah takut. Dokter kan sudah menjalankan tugas itu. Kalaupun toh Prof Imam dioperasi juga belum tentu sembuh. Sebab dokter itu sebetulnya tidak bisa menyembuhkan. Dokter itu bisanya hanya meriksa sama ngobati, tidak menyembuhkan. Dokter di dunia ini tidak ada yang bisa menyembuhkan dan juga yang menjadikan sehat itu tidak ada katanya. Bisanya hanya meriksa sama ngobati saja. Lalu bagaimana? Ayo Prof Imam datang kepada orang yang tanpa meriksa, tanpa ngobati bisa menyembuhkan. Siapa itu? Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Caranya kita merasa sholat di Masjidil Haram, merasa saja di situ. Lalu apa yang kita omongkan? Hati kita ngomong sambil kita membaca sholawat. Saya lalu dibimbing oleh orang sepuh itu, kira-kira 5-6 menit baca sholawat ya. Subhanallah. Setelah itu saya ditanya, gimana Prof setelah membaca sholawat merasa berada di Masjidil Haram itu? Iya kok dingin, pulang aja kalau gitu. Saya disuruh pulang. Nyampe di rumah kira-kira dari Jakarta jam 3, nyampe di rumah kira-kira sudah jam 10 malam, naik pesawat Garuda. Apa yang terjadi? Saya heran-heran, Pak Saleh, saya bisa tidur begini, bisa begini, bisa begini. Akhirnya setelah diperiksa lagi beberapa bulan kemudian, ternyata daging yang ada di dalam itu hilang Pak Saleh. Daging yang ada sampai sekarang saya belum pernah operasi. Padahal dulu informasi itu adalah dari MRI. Begitu pentingnya, begitu dahsyatnya
dahsyatnya sholawat. Sholawat itu sangat dahsyat. Karena itulah saya selalu pesan kepada Gus Hatip, Ning Mia, jangan lupa, ayo kita doakan lewat selalu bersholawat, memohon kepada Rasulullah. Karena itulah memang sebetulnya kita ini punya senjata sebetulnya. Senjata kita itu ampuh di pondok pesantren begini. Satu di antara senjata yang ampuh itu apa? Adalah komunikasi sebetulnya. Karena itu jangan berani-berani dengan meninggalkan komunikasi. Hubungan, nyambung. Nyambung dengan siapa? Nyambung dengan tiganya. Nyambung dengan Allah, namanya sholat. Nyambung dengan Rasul, namanya sholawat. Nyambung sesama kita, namanya adalah silaturahim, atau umumnya menyebut silaturahmi. Inilah senjata kita sesungguhnya yang harus kita lakukan, yang tidak boleh tidak. Hilang apapun tidak apa-apa, asalkan sholat, sholawat, dan silaturahim di pesantren ini diajarkan ya Gus. Jangan sampai ini sedikit pun hilang. Itulah yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jangan lupa menjalin komunikasi dengan Allah, menjalin komunikasi dengan Rasul lewat sholawat, dan menjalin hubungan antar kita, namanya silaturahim. Dan alhamdulillah di pondok pesantren ini sholat, sholawat, dan silaturahim sehari-hari ditanamkan kepada seluruh para santri. Karena itu hasilnya seperti yang kita lihat ini, banyak juara-juara tingkat daerah. Saya tadi lupa tidak menyebut Pak Kanwil tadi, agar tidak ketinggalan, karena lupa saja sebutnya tadi ini. Pak Kanwil yang saya hormati, yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pesantren. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, saya sebagai penasihat itu, nasihat sanawiyah dan juga aliyah, saya selalu gampang aja, yang mudah diingat. Yang mudah diingat, saya ajak para santri-santri sini dekat dengan 3 hal. 3 hal itu apa? Ayolah kita ini dekat dengan kitab suci, ialah Al-Quran. Yang kedua apa? Dekat dengan masjid. Karena itu Yai, kita doakan sehat agar masjid yang dirancang ini segera jadi. Dekat dengan masjid. Yang ketiga adalah dekat dengan para kiai, para alim ulama. Para kiai dekat dengan kitab suci, dekat dengan masjid, dekat dengan kiai alim ulama. Insya Allah kita ini akan menjadi bagus. Dan itulah yang ditanamkan sehari-hari di pesantren ini. Lalu yang terakhir, saya selalu mengajak, karena ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj, maka jangan lupa kita sehari-hari harus Mi'raj. Mi'raj ini apa? Mi'raj ini adalah ketemu Tuhan. Jadi kita sehari-hari agar menjadi orang baik harus bertemu Tuhan. Jangan tidak merasa ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu bagaimana? Laki-laki adalah lewat sholat. Sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu di surat Al-Baqarah ayat 45-46 mengatakan,
alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Kita ini sebetulnya ketika kita sholat itu mi'raj. Mi'raj itu naik ketemu Tuhan lewat sholat. Karena sholat kita berada di tempat sholat, tempat pertemuan dengan Tuhan. Dunia ini luas, tapi ditentukan tempat pertemuan dengan Tuhan. Di mana itu? Wattakhidu mimma qomi Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Fal ya'budu robba hadzal bait. Sembahlah Tuhan, ini rumah. Innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'in. Aku terperintah menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Nah, ketika kita waktu-waktu sholat merasa berada di situ dan berada di tempat itu, itulah kita mi'raj. Lalu tadi menghilangkan penyakit hati. Kita ini punya penyakit hati itu 17 jenis. Karena waktunya sempit, tidak mungkin saya jelaskan. 17 jenis penyakit hati yang akan dihilangkan lewat pesantren ini. Kok yang delalah jumlah rokaat sholat 5 waktu itu juga 17. 17 jenis penyakit dihilangkan lewat sholat yang juga 17 rokaat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para kiai, para sesepuh, para alim ulama, Pak Kanwil Kementerian Agama, inilah sebagai laporan yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Apa sebetulnya yang saya sampaikan ketika saya dimintai oleh Yai untuk mendampingi, oleh Pak Saleh, oleh Pak Wahab. Selalu itu yang saya katakan. Dekatkan dengan kitab suci, dekatkan dengan tempat ibadah, dekatkan dengan para alim ulama, mi'raj setiap hari. Jalinlah hubungan dengan Allah namanya sholat. Hubungan dengan Rasul namanya sholawat. Hubungan sesama namanya silaturahim. Insya Allah manakala ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, istiqomah sebagaimana yang diajarkan oleh Romo Yai Saiful Arif Billah, insya Allah anak-anak kita akan menjadi sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya, diharapkan oleh pesantren ini adalah menjadi orang-orang yang baik, soleh dan solehah, selamat di dunia dan akhirat, dicintai dan disayangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.